Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun.
sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan itu. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama memilah, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para pastor, brother, saudara yang terkasih, tadi dalam bacaan ini kita sudah mendengar tentang kapan peristiwa ini akan terjadi. Tidak diungkapkan dengan sangat tidak dengan jelas kapan peristiwa ini terjadi. Tapi bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri ketika peristiwa datangnya Anak Manusia itu terjadi. Dari awal ketika Yesus hadir, yang menjadi tema utama pewartaannya adalah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah danlah kepada Injil. Kehadiran Yesus adalah tanda hadirnya kerajaan Allah itu sendiri, karena melalui sabda dan karyanya Yesus telah menunjukkan yang ada dalam dirinya sendiri. Tapi banyak orang juga masih bertanya-tanya tentang kapan peristiwa itu terjadi, dan ada banyak tanda, gambaran yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, kepada orang banyak, tentang tanda-tanda yang akan menyertai kapan peristiwa itu terjadi. Dan sebagian dari tanda-tanda itu telah dinyatakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana kehadiran kerajaan Allah itu dalam dunia dan dalam diri kita. Dalam bacaan pertama juga diungkapkan dengan sangat bagus oleh Yohanes tadi. Kerajaan Allah ditandai oleh kasih, sukacita dan damai. Setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus, dia akan berusaha menghadirkan kasih Allah, karena Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ Allah meraja. Mungkin dapat kita katakan bahwa kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak berpisah oleh jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam hal ini Yesus telah menunjukkan kehadiran Allah dalam dirinya di dunia. Mungkin saja kita akan bertanya, kapan peristiwa itu terjadi? Allah sungguh meraja atau menguasai hidup kita ketika kita hidup berpedoman pada kasih-Nya. Kasih Allah memberikan daya ilahi kepada kita untuk melakukan yang baik, menolong saudara kita yang lemah, yang sakit, dan membutuhkan uluran tangan kita. Apabila kita melakukan hal itu, maka akan terjadi damai sejahtera dan sukacita. Pengorbanan yang dilakukan dengan penuh kasih, disitulah Allah hadir, dan kerajaan Allah telah datang dan tinggal di antara kita. Semoga demikian. Amin.